Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala as-salawatul mafrudatu wa tankasimu as-salatu ila mafrudin kas-salawatil khamsi wa ila masnunin kal-'idaini war-rawatibi wal witri wa ghairiha mimma sayati fima ba'd fi abahathi khassa. Wa salawatul mafrudatu hiya khamsu salawatin fi awqatin makhsusa fil yawmi wal lailati ila akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, baiklah kita melanjutkan pembahasan kita pada subuh hari ini. Yang lalu kita sudah bahas syarat wajibnya salat. Sekarang kita akan masuki as-salawatul mafruḍah, salat-salat yang diwajibkan. Wa tankasimu as-salatu ila mafrudin kas-salawati al-khamsi wa ila masnunin kal-'idaini war-rawatibi wal-witri wa ghairihima. Sini mengatakan watangkasimus salat. Salat itu terbagi ila mafrudin kepada yang salat yang diwajibkan, mafrud wajib. Kas-salawatil khamsi seperti salat 5 waktu. Itu sudah wajib, tidak ada alasan kita tinggalkan kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Karena sekarang sudah ada yang berkembang pemahaman sekarang, ada yang menganggap bahwa salat wajib itu tidak perlu. Sekarang sementara ditangani ada oleh majelis ulama, ada yang masuk pertanyaan, ada pemahaman sekarang bahwa salat fardu itu salat itu tidak wajib. Nah, jadi sekarang sementara kita tangani permasalahan ini, bahkan mengatakan bahwa haji itu tidak perlu, cukup ketemu dengan pimpinannya. Macam-macam lah sekarang yang jadi di sini sudah jelaskan bahwa ada salat fardu. Yang salat fardu itu tidak ada alasan untuk kita tinggalkan kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Wa ila masnunin, dan salat sunnah. Salat sunnah kal idaini, seperti salat 2 Idul Fitri, salat idil, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Warrawatibi, dan salat-salat rawatib. Yang maksud salat rawatib yaitu salat yang ikut pada salat fardu, baik salat sunat qabliyah atau salat sunat ba'diyah. Wal witri, dan salat witir. Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, jadikanlah akhir salatmu yaitu salat witir. Jadi Nabi termasuk yang dipesankan jangan kita tinggalkan salat witir. Nabi mengatakan, jadikanlah salatmu, akhir salatmu yang terakhir salat witir. Wa ghairinya, dan lainnya, masih ada salat sunat yang lain. Itu yang dimaksud salat mutlak. Ada salat sunat mutlak. Mimma sayati fi ma ba'du fi abhathin khassa, yang sebentar akan
dijelaskan dalam bab-babnya terkhusus. Jadi insyaallah setiap syarat ini akan dibahas pada bab-babnya. Kemudian fasalawatul maghfuratu hiya khamsu salawatin. Jadi syarat yang diwajibkan itu, syarat wajib itu hiya yaitu khamsu salawatin, 5 syarat. Jadi enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi yang wajib itu. Fi auqatin mahsusatin, dalam waktu-waktu tertentu. Semuanya sudah jelas waktunya. Karena Jibril sudah datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan 5 syarat waktu ini, 5 syarat wajib ini. Jibril sudah mengajarkan setiap salat 2 kali Jibril datang mengajar Rasulullah SAW. Dia datang pada awal setiap salat dan kedua kalinya setiap salat itu pada akhirnya untuk menjelaskan bahwa kapan mulainya salat zuhur dan kapan berakhirnya. Kapan mulainya salat maghrib, kapan berakhirnya. Itu sudah dijelaskan dengan langsung Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baru-baru ini ada pertanyaan, ada mempermasalahkan bahwa salat kita di Indonesia ini terlalu cepat. Mengatakan terlalu cepat berapa menit itu, sehingga ada pertanyaan masuk. Saya ditanya, saya mengatakan kalau kita terjadi perbedaan masalah waktu, jelas dalam hadis sudah di situ dijelaskan secara terperinci. Anda mengatakan bahwa kita di Indonesia ini sesuai dengan hasil penelitian seorang ahli, kita terlalu cepat waktu salat kita. Saya bilang begini saja, karena itu jam itu hanya sekedar untuk mengatur waktu. Tapi boleh saja ada jam yang cepat, ada jam yang terlambat. Oleh sebabnya itu kalau kita ragu apakah sudah masuk waktunya atau sudah lewat waktunya atau belum masuk, maka kita kembali kepada hadis yang menjelaskan waktunya. Misalnya dia mengatakan zuhur kita itu terlalu cepat. Saya bilang waktu zuhur itu dalam hadis jelas mengatakan bahwa waktu zuhur itu masuk kalau sudah mulai meleset matahari ke barat. Nah, itu waktunya zuhur itu kalau jadi kita ambil satu misalnya benda atau misalnya seperti pensil, kita tegakkan lurus. Kalau sudah bayangannya ke timur sedikit berarti matahari sudah meleset ke barat, berarti sudah zuhur sudah masuk. Nah, itu. Dan waktunya zuhur itu dia sudah jelaskan dalam buku fikih, kalau bayangan sesuatu itu sama panjangnya berarti masih zuhur. Tapi kalau sudah lewat lebih panjang bayangannya maka sudah masuk waktu asar. Jadi sudah dijelaskan dalam. Jadi itu jam-jam itu sudah diatur untuk mengatur waktu kita. Tapi ini masalahnya kadang-kadang jam itu tidak sama cara jalannya itu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi semua salat itu sudah dijelaskan semuanya dalam hadis. Apalagi malaikat Jibril 2 kali datang setiap salat mengajar Rasulullah SAW pada awal setiap salat dan pada akhir waktu setiap salat. Jadi semuanya ada waktunya. Fi auqatin makhsusan, sudah pada waktu-waktu yang tertentu, fil yaumi pada satu hari, wal laila dan satu malam. Sudah ditentukan semuanya. Wa hiya as-subhu wal-zuhru wal-asru wal-maghrib wal-isya, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Fan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
khamsu salawatin katabahunallahu alal ibadi. 5 salat Allah sudah mewajibkan terhadap hambanya. Jadi nggak boleh kita menambah. Kalau ada pemahaman menambah salat, berarti itu sudah keluar dari pemahaman dari ajaran Islam yang sebenarnya. Faman ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an ikhtifafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahadun ay yudkhil jannah. Jadi faman ata bihinna lam yudayyi minhu syai', siapa yang melakukan, siapa yang melaksanakan salat tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari aturan-aturan salat, kana lahu indallahi ahadun, maka sudah ada sisi Allah ahadun, satu janji, ayyudkhilal jannah, akan dimasukkan dalam surga. Jadi kalau kita melaksanakan salat sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, kemudian yang dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan para ulama kita, yang dijelaskan dalam buku-buku fikih, maka kana lahu indallahi, maka sudah ada janji di sisi Allah, ayyudkhilal jannah, untuk dimasukkan surga. Jadi harus kita salat baru bisa masuk surga. Tidak boleh ada orang menjamin, karena saya dengar sekarang banyak sekali aliran-aliran sudah pimpinannya menjamin tidak perlu lagi salat, sudah menjamin masuk surga. Bahkan ada kita dengar laporan masuk bahwa sudah ada kartu masuk surga, membayar sekian, saya dengar sekitar berapa, 300.000 menjadi anggota, ambil kartu itu sudah jamin masuk surga. Tidak ada dalam ajaran kita, tidak ada yang begitu. Mesti ada pelaksanaan, karena andai kata ada orang yang bisa meninggalkan salat, maka Rasulullah SAW meninggalkan, karena sudah dijamin masuk surga. Tidak ada yang lain yang dijamin. Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan, tidak ada riwayat mengatakan meninggalkan salat, karena salat itu merupakan kewajiban bagi kita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Jadi kalau ada pemahaman mengajarkan seperti itu, maka kita tak boleh kita ikuti atau mendengarnya. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa indallahi ahadun ayyudkhil jannah. Ini siapa orang yang tidak lam ya'ti, tidak melakukan, tidak melaksanakan salat, falaysa indallahi, tidak ada lagi sisi Allah janji untuk dimasukkan surga. Jadi kalau ada pemahaman tiap saat tidak perlu salat, tidak ada. Semuanya menyimpan dari ajaran Islam. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa indahunna ahdun. Maka siapa orang yang meninggal, dipertegas lagi hadis ini mengatakan wa man lam ya'ti bihinna falaysa indallah. Maka siapa yang tidak melaksanakan, tidak ada janji bagi Allah, insya azabu, kalau Allah dia mau, azabu akan menyiksanya, wa insya azabu, kalau dia Allah menginginkan, maka dia akan mengampuni. Jadi terserah dari yang bersangkutan. Kalau dia taubat, meninggalkan akidah atau pemahaman-pemahaman yang mengatakan boleh kita tinggalkan salat, insyaallah mudah-mudahan Allah ghafara, mengampuninya. Tapi kalau tidak, ya bisa saja Allah akan menyiksanya. Insya'a azab, kalau Allah menginginkan, azabahu, akan menyiksanya dengan masukkan dalam neraka. Wa insya'a ghafar, dan kalau Allah menginginkan, ghafarahu, bisa dia Allah mengampuninya. Terserah dari nanti dia kesadarannya. Jadi tidak ada kesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan salat selama masih kita tidak ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Rawahul khamsah illa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi hadis kecuali Tirmizi. Kemudian hadis yang kedua, Wan Anasin radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam kam iftaradallahu ala ibadihi minas salawati. Jadi dari hadis Anas yang diriwayatkan Anas mengatakan bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kam iftaradallahu ala ibadihi minas salawati, berapa banyaknya salat yang diwajibkan Allah kepada hambanya? Ditanyakan.
Ada seorang datang. Qala maka Rasul menjawab, iftarallahu ala ibadi salawatin khamsa. Allah mewajibkan kepada hambanya 5 salat. Itu yang wajib, tidak bisa ditinggalkan. Yang lainnya merupakan sunat. Yang sunat ada yang dibatasi jumlahnya, ada yang tidak dibatasi, terserah. Qala ya Rasulullah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, hal qablahunna aw ba'dahunna syai'un? Apakah ada sebelumnya atau sesudahnya sesuatu? Jadi dia tanya, masih ada tambahannya yang 5 ini? Qala iftarallahu ala ibadi salawatin khamsa. Maka Nabi mengatakan Allah mewajibkan kepada hambanya 5 salat. Fa khalafa ar-rajulu la yazidu 'alaiha syai'an wa la yunqisu minha syai'an. Maka orang itu yang bertanya bersumpah di depan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan menambah sedikit dan tidak akan mengurangi salat wajibnya itu. Jadi ini jelas bahwa salat wajib itu ada 5. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW in sadaka, kalau orang ini benar karena dia bersumpah mengatakan saya akan melaksanakan salat 5 waktu, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi yang salat wajib itu yang 5. Nabi mengatakan in sadaka, kalau ini orang ini benar, la yadkhulul jannah, pasti dia akan masuk surga. Jadi yang dijamin masuk surga yang melaksanakan salat. Yang tidak melaksanakan salat ya tentunya tidak, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rawahu Syekhan wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi, wan Nisa'i dan An-Nisa'i. Nah, jadi inilah di samping ayat-ayat yang lalu yang menunjukkan menjelaskan wajibnya salat, nah ini juga hadis sebagai penjelas atau penambah atau penekanannya kewajiban daripada salat itu. Kemudian kita masuki mawaqitus salat, waktu-waktu salat. Lissalati awqatun mahduda, bagi salat ada waktu-waktu tertentu. La budda an tuadda fiha, mesti kita lakukan salat itu pada waktunya yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh kita lakukan salat kalau bukan pada waktunya. Liqauli ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang mukmin kitaban maktuban mauqutan, suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jadi walaupun saya jelaskan bahwa 5 waktu itu tidak boleh kita sembarangan melakukan, mesti kita mengikut waktu-waktu sudah yang ditetapkan. Ay fardan muakkadan sabitan subutal kitabi, yaitu suatu salat fardu muakkad yang sudah ditekankan, sabitan subutal kitab, tetap sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an. Wa qad asyar Qur'an Karim ila hadhil awqati, dan Al-Qur'an sudah menunjukkan waktu-waktu salat ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Ini yang antara ayat yang menjelaskan sebagian waktu-waktu salat, yaitu wa aqimis salata, dirikan salat tarafain nahari, 2 pinggirnya nahar siang, yaitu maghrib dan subuh. Jadi ini tarafain nahari ini menjelaskan bahwa ada salat subuh, ada salat maghrib, asar. Tarafain nahari, yang maksud tarafain nahari yaitu subuh dan asar. Jadi awal pinggirnya siang yaitu pada waktu subuh dan asar. Wazulafan minal laili, dan sebahagian awal waktu malam. Nah, itu ada yang mengatakan yaitu maghrib, ada yang mengatakan waktu isya. Itu yang dimaksud zulafan minal laili. Innal hasanati yudhibnas sayyiati, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus
kejahatan atau kejelekan, dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi insya Allah dengan salat dosa-dosa kita mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jadi ini yang menjelaskan waktu salat. Jadi dua pinggirnya siang yaitu subuh dan asar, wa zulafan minal laili dan sebagian awal malam. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang lain yaitu aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini lagi ayat yang lain menjelaskan lagi waktu salat. Aqimis salata, dirikan salat lidulukis syamsi pada waktu zawalus syamsi, artinya sudah meleset matahari ke barat. Itu namanya dulukis syams. Ila ghasaqil laili, dan pada waktu gelapnya malam. Ada mengatakan salat isya atau salat maghrib. Wa qur'anal fajri, dan salat subuh. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya salat subuh itu kana masyhudan, itu disaksikan oleh para malaikat kalau kita melaksanakan. Inilah ayat yang menjelaskan waktu-waktu salat. Wa qala ta'ala fi surati Taha, selanjutnya ayat yang lain yang menjelaskan dalam surat Taha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'allaka tadda. Ini wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam yaitu salat asar, wa min ana'il laili, dan tengah malam yaitu isya, fasabbih wa atrafan nahari, dan bertasbihlah wa atrafan nahari, dan pinggirnya siang yaitu subuh dan asar, la'allaka tadda, mudah-mudahan kalian akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang akan dibacakan ini adalah waktu-waktu salat. Dalam penjelasannya yaitu pada yang saya katakan tadi bahwa Jibril dia datang setiap salat 2 kali mengajarkan Rasulullah SAW, yaitu pada awalnya dan pada akhirnya waktu setiap salat. Di sini kata amma tahdidul mawaqiti minas sunnati wa naktafi bi haditsin wahidin. Adapun batas-batas waktu salat dari hadis, maka cukup kita menyebutkan satu hadis. Qala fi al-Bukhari, Bukhari mengatakan huwa asahhu syai'in fil waqiti, itulah hadis yang akan disebutkan ini hadis yang paling sah tentang waktu-waktu salat. Wa huwa ma ruya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Faqala, dia mengatakan kum. Jadi ini datang Jibril mengajarkan Rasulullah salat. Kum, berdirilah Muhammad, fasalli salat. Fasallat dhuhra hina dhalatis syams. Pada waktu itu Jibril datang pada waktu matahari meleset ke barat. Jadi salat zuhur yang pertama disuruh Jibril melaksanakan, Jibril suruh Rasulullah SAW melaksanakan, mengatakan fasallil asra hina sara dalla kulla syai, maka Rasulullah SAW fasallil dhuhra, maka Rasulullah salat zuhur pada waktu matahari meleset ke barat. Zalat asyams. Thumma ja'ahu Allah, kemudian sesudah itu, jadi awal salat zuhur tadi datang Jibril, sesudah itu masuk waktu asar datang lagi Jibril, maka kum ya Muhammad, berdirilah fasalli salat. Fasallal asra, maka Rasulullah salat asar. Hina sara dillu kulli syai'in misal, pada waktu dillu kulli syai'in, bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Jadi misalnya ada bar. Jadi kita kalau bayangannya di sini sama, nah, masih sama masih itu. Tapi kalau sudah lewat itu sudah asar. Itu datang Jibril pada waktu itu.
Tsumma jaa al-maghrib. Kemudian Jibril pada waktu maghrib datang lagi. Faqala hina wajabat asy-syamsu, pada waktu matahari terbenam. Tsumma ja'u inda isya. Kemudian datang lagi pada waktu isya. Faqala qum fasalli, fasallal isya hina ghaba syafaq. Maka Rasulullah saat isya pada waktu hilang asy-syafaq. Yang dimaksud syafaq itu yaitu ada di barat itu warna merah-merah, kemerah-merahan. Jadi kalau sudah hilang itu masuk isya. Jadi biasanya kalau ada orang sudah isya belum masih ada yang merah sebelah barat itu namanya syafaq, maka belum masuk isya. Ya biasa saya di kompleks saya itu biasa itu sudah mulai azan isya. Tapi saya melihat masih merah. Saya tidak jadi ke masjid karena saya bilang ini terlalu cepat. Karena kenapa? Karena dia mengikuti jam. Ada kemungkinan jam itu lebih cepat jamnya. Jadi yang menunjukkan waktunya salat maghrib itu matahari terbenam, nah, sudah mulai masuk ada syafaq, ada awan yang warna merah. Kemudian kalau sudah hilang itu berarti masuk sudah isya. Yaitu mengatakan sini fasallal isya'a hina ghaba syafaq. Maka Rasulullah SAW salat isya pada waktu ghaba hilang asy-syafaq, yaitu awan yang berwarna kemerah-merahan. Tsumma ja'al fajr. Kemudian Jibril datanglah pada waktu subuh hina barikal fajr, pada waktu fajar terbit. Aukala sathu al-fajar, sataha al-fajar. Tsumma ja'u minal gadi adz-dzuhra. Kemudian besoknya datang lagi Jibril. Lidzuhri, salat zuhurnya. Faqala qum fasalli ya Rasulullah, ya Muhammad, berdiri dan salat. Fasalla dzuhra hina sara dilna kulla syai'in. Maka Rasulullah salat zuhur pada waktu yaitu dalla sara dillu kulli syai', bayangan sesuatu sama panjangnya itu. Jadi jelas zuhur itu mulai kalau itu sudah sama bayangan panjangnya itu. Jadi kita yang bagus ada jam sudah diatur, ya sudah diatur, tapi harus kita juga hati-hati. Apalagi sekarang sudah mulai ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat masalah jam berapa, kita berapa lebihnya, berapa menit. Nah itu harus kita lihat. Jadi kalau kita terjadi perbedaan, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yuribuka ila ma yurib." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau terjadi perbedaan, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Caranya kembali pada hadis. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat. Ini yang seluruh ini hadisnya ini panjang. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan waktu-waktu salat. Setiap tadi saya katakan setiap salat di Jibril 2 kali datang. Pertama pada awalnya, kedua kalinya setiap pada akhirnya. Jadi besoknya Jibril datang lagi mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sini mengatakan waktu salatil maghribi malam yagib asy-syafaq, waktu salatil isya ila nisfil laili al-awsat, waktu salatil subuh min tulil fajr malam tatul asy-syamsu. Fa idza tala'atis syamsu famsik 'anis salati fa inna tatlu baina qarnai syaitanin. Jadi di sini tadi saya jelaskan bahwa batas-batas yaitu salat mengatakan waktu salatul maghrib malam yagib asy-syafaq, waktu salat isya ila nisfil lail. Jadi waktu salat maghrib itu sampai yaitu syafaq hilang, kemudian waktu salat isya sampai tengah malam. Nah, sampai ila nisfil lail ausad, sampai waktu yaitu fajar terbit. Karena di sini dalam usul fikih ada dikatakan ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau masih fajar kadzib yang terbit, nah itu belum masih waktu isya, belum masuk subuh. Nanti kalau fajar shadiq yang terbit, yaitu baru salat masuk waktu salat subuh. Ada yang mengatakan kalau fajar shadiq, fajar kadzib masih masih warna biasa di timur itu ada warna memanjang ke atas. Kalau fajar shadiq sudah menunjukkan bahwa sudah mau pagi. Jadi mengatakan fa idza tala'atis syamsu famsik 'anis salati. Kalau matahari sudah terbit, famsik anis salati, jangan lagi salat. Oleh sebabnya itu tidak ada lagi salat
salat sunnah sudah salat subuh, enggak ada. Famsik, dia mengatakan tahan anis salati, janganlah salat, fa inna tatlu baina karnai asyaitan. Kalau sudah terbit matahari, mengatakan itu semuanya terbit di sini kata terbit tatlu baina karnai syaitan, terbit di antara dua tanduk setan. Wallahu alam apa yang dimaksud Rasulullah, mengatakan terbit di antara dua tanduk setan, sehingga dilarang kita salat sunat sesudah salat subuh. Tidak ada lagi salat sunat sesudah salat subuh, kecuali kalau misalnya ada orang mengqadha. Jadi kalau ada orang salat sunat sesudah salat subuh, harus jangan terus kita ditegur, mengatakan tidak boleh. Karena siapa tahu orang itu mengqadha salat sunnah, kan boleh diqadha salat sunnah kalau mau kita. Atau ada kemungkinan orang yang mau safir, salat sunnah safar. Yang dilarang di sini salat sunat subuh tidak boleh sesudah salat kita salat subuh dan sesudah salat asar, kecuali mengqadha. Kemudian yang dilarang itu ialah salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak bukan salat sunat rawatib. Tapi kalau salat sunat rawatib juga dilarang sesudah salat asar dan sesudah salat asar. Jadi orang yang salat sesudah kedua waktu ini harus kita lihat salat apa yang dilakukan. Kalau salat sunat safar tidak ada masalah. Atau dia mengqadha salatnya yang tadi sempat lakukan sebelum dia salat. Saya kira inilah barangkali yang mengenai masalah waktu salat. Yang jelas bahwa kesimpulan kita diambil ini bahwa salat fardu itu hanya 5, kemudian waktunya sudah ditentukan, kemudian tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang dijamin masuk surga yang melaksanakan salat dengan baik, yang tidak melaksanakan salat maka tidak ada janji bagi Allah untuk masuk ke dalam surga. Saya kira inilah barangkali yang sempat saya sampaikan, kecuali kalau ada yang pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.